Mbah Raden Ujud Beji adalah tokoh penyebar agama Islam di Depok. Beliau merupakan perantauan dari Cirebon yang bermusafir hingga ke Depok. Situs Sumur Tujuh Beji atau yang akrab dikenal dengan nama Sumur Keramat Beji adalah kolam mata air berjumlah 7 sumber air. Sumur Keramat Beji juga memiliki daya supranatural tersendiri. Konon, di sekitar sumur terdapat medan energi gaib yang tertanam sejak lama. Abah Satiri adalah kuncen Sumur Tujuh Beji. Beliau dipercaya Mbah Raden Ujud Beji untuk menjaga Sumur Beji. Kisah menarik tentang Mbah Raden Ujud Beji dan sejarah Sumur Tujuh Beji diungkap secara eksklusif oleh Abah Satiri. Happy watching Sobat Goib. Salam putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih, hai Sobat Goib. Oke Sobat Goib, sore ini saya masih ditemani sahabat saya Bang Jun ya. Kita sudah sampai di Sumur Tunggal Mbah Raden Ujud Beji ya. Yuk kita lihat bagaimana sejarahnya. Mudah-mudahan ada yang bisa ditanya-tanya di sana ya. Ya. Oh iya. Oke Sobat Goib, saya dan Bang Jun sudah masuk ke Keramat Ujud Beji ya. Ini ada sumur Keramat Ujud Beji. Nah ini ada apa namanya tubuhnya lah ya. Oh ini ada tata cara mandi. Oke Sobat Goib, dulu sejarahnya Sumur Ujud Beji ini, Eyang Ujud Beji ini lingkungan sini kering lontang. Terus beliau bermunajat supaya ada air untuk mengaliri kehidupan setempat ya, yang dibutuhkan untuk orang banyak Bang Jun. Jadi makanya kita sebagai generasi penerus muda ini yang muda udah nggak muda banget sih, tapi yang jelas kita harus bisa juga apa namanya sensitif ya, peka peduli sama lingkungan sekitar. Kalau kita memang yakin bisa untuk berguna untuk orang banyak, itu kita berguna untuk orang banyak gitu ya Sobat Goib, itu pesan saya. Nah tapi untuk lebih pastinya nanti saya akan temui Pak Satir ya, Satiri ya, Pak Satiri. Beliau yang
ngelola tempat sini dan dia yang menjaga tempat sini. Wah, wujud apa? Sumur 7 wujud ini. Yuk kita ke depan kita cari Pak Satiri. Oke sobat web, di apa namanya Sumur 7 wujud beji ini ada juga tempat ibadahnya. Ya, jadi kalau ada pas waktu sholat bisa langsung ibadah di sini. Ini ada musola kecilnya. Ya, yuk. Oke sobat web, di sini ada musola kecil yang tenang sekali, suasananya adem sekali untuk sholat buat pikiran ya juga terasa sangat nuansanya sangat nyaman kalau buat saya sih ya. Ya kalau mau masuk ke dalam nggak apa-apa. Oh, di sini ada gambar-gambar wali Allah, ada Pak Karno, yang Prabu Siliwangi, yang Semar, keluarga Pak Karno. Ya, kita ada di sini gambar. Oke. Oke sobat Beb. Kebetulan Abah Satiri atau Pak Satirinya sudah hadir nih. Assalamualaikum Pak. Ya, kenalkan saya Haji Seto. Ingin bersilaturahmi, ingin mengetahui sejarah untuk kepentingan di share atau dibagikan ke media sosial supaya orang banyak terutama generasi muda menghargai peninggalan tokoh-tokoh ulama kita ya, terutama tokoh masyarakat, tokoh ulama yang dulu sangat peduli sama bangsa ini juga untuk perkembangan agama di Nusantara. Bagaimana Pak? Bisa? Saya mungkin itu kita bisa ngobrol, saya akan jelasin karena cikal bakal terjadinya 7 sumur. Kenapa bisa terjadi 7 sumur? Waduh. Kenapa ada 7 sumur? Kenapa ada makomnya dan kenapa? Iya, gimana Pak? Gimana? Ya, saya juga mau memberitahu. Ya. Bukannya saya Ustaz, bukannya saya Haji, bukan. Ini suatu yayasan atau gambaran. Biasanya tempat-tempat ini ada sejenis-sejenis benda-benda peninggalan dan luhur. Ya. Bukan untuk dikeramatkan. Iya Pak. Hanya peninggalan. Nah, kayak tadi juga saya masih ada aura yang enak. Kenapa buat saya lemes banget katanya ada saudara saya yang mau datang. Saya udah cerita sama sahabat saya, ini kan teman kayak ada yang mau tamu nih juga datang. Tahu mau ngapain? Bilang ya Pak. Iya, agak kontak batin belum. Ya alhamdulillah. Mual tadi saya mual. Iya, iya Pak. Alhamdulillah. Mungkin ada saudara saya yang mau datang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Iya, ayo kamera, ayo kamu jawab. Kenapa saya bikin tempat ini? Iya. Ini peninggalan leluhur. Ini satu sebagai kamar ganti baju saya juga. Kadang kalau ngumpet saya tidur di sini dia nggak ketahuan orang. Yang kedua di sini kan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Siapa aja boleh datang silaturahmi berkunjung. Iya, Nah, untuk memudahkan mereka. Nah mungkin mereka ibadahnya ini sholat. Iya benar. Saya taruh wadahnya. Benar Pak. Ya, maaf yang Nasrani yang Iya. taruh di sini. Iya. Nah sampai dia lagi sembahyangan, Islam lagi sholat. Dia doa. Bisi. Dia bingung. Kok dia doanya begini? Jangan sampai timbul perkara yang enggak Ya. terjadi, makanya Toleransi. Ya, pantas sekali. Ini pun bukan boleh beli. Ini banyak yang nganterin, ada yang ke rumah, ada yang kemari, ada yang bisa ngantri cari-cari orang yang nggak ada. Dan alhamdulillah kemarin kita baru sampai satu tongkat. Oh tongkat besar ya. Oh naga ya. Jadi semua dikelilingi naga sosok. Itu pun dari Tembilang. Kagak minta apa. Tahu titipan dari ajengan, ya saya terima dan saya simpan ya. Di luar, mohon maaf, di luar Islam. Ya. Kemudian mereka bahasanya apa izin. Silakan dengan cara dengan doanya mereka. Iya Pak.
toleransi beragama ya Pak. Ada buruk, udah Mata tombak ya. ada konde, ada sisi sebetulnya, ada foto-foto. Nah ini mah perlengkapan saya. Iya. Jadi kalau mereka suka pakai kembang atau rumah saya paling wadahnya. Iya. Lempar-lempar banyak semut. Iya. Berantakan ya. Kita jadi toleransi beragama. Iya. Karena kata ujur jadi pun siapapun yang datang silaturahmi ke tempat saya, cucu ayahnya, cucu dirinya. Iya. Makasih Pak. Mohon maaf, bukan nunjukin kesaktian di sini. Oh enggak. Biar paham aja. Oh ada Story tempat sejarah. ibadah Islam, ada tempat ibadah yang. Iya. Itu aja. Oke. Ayo. Oke Sobat Goib, yuk kita keluar lagi. Nah, Sobat Goib, sebelum kita mulai lagi, jangan lupa yang belum klik subscribe ya di subscribe. Oke Sobat Goib, sekarang kita mau ngobrol nih sama Abah Satirinya Bang. Nah, saya pengen nanya gimana sih sejarahnya sebenarnya Bang. Ini sebelum dipugar dan Abah dipercaya tugas bahasanya Bang. Tugas dari begitu tangan Abah maupun sebelum tuh gimana sih Bang sejarahnya? Kalau boleh tahu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M Satiri. Saya lahir di sini, besar di sini. Saya kalau dihitung-hitung yang ketiga ngurus tempat ini. Yang ketiga. Dulu yang ngurus tempat ini almarhum Si'in bin Jaih, Wanara binti Emot. Nah, itu suami istri. Nah, perjalanan waktu terus akhirnya ini diurus sama almarhum Haji Imang. Setelah Si'in bin Jaih, terus yang ngurus Haji Imang. Haji Imang itu anaknya Si'in bin Jaih. Nah, dia punya adik namanya Haji Salim. Beda, ini yang satu bagian dakwah, yang satu ngurus tempat ini, Haji Imang. Kan gitu. Nah, saya kecil udah main di sini. Main di sini, kecil main di sini. Dan saya dapat amanat dari beliau itu dalam mimpi. Nah, terus pada tahun 80 saya didatangi sama Wujud Beji. Usia berapa itu Bang? Itu usia saya masih SD. Ini bentukannya belum ada tembok-tembokan gitu? Belum. Jadi diperintahkan sama beliau, kapan lu main ke rumah saya? Kapan lu main ke rumah saya? Terus seiring waktu akhirnya saya minta izin ke orang tua, alhamdulillah diizinin. Itu. Nah, saya main ke petilasan. Ke petilasan waktu itu yang jaga almarhum Kong Nakin. Nah, sampai di sana saya dimarah-marahin sama Kong Nakin. Kenapa? Nah, lu baru nyampe, kemana aja udah ditungguin. Si bilang suruh main kemari, tapi sampai sini dimarahin. Tuh udah ditungguin di ruang pusaka. Siapa lagi yang nungguin saya di ruang pusaka kan? Alhamdulillah saya diizinin masuk. Sampai ruang pusaka di Patilasan itu saya bingung mau ngapain di sini. Ya, ada dupa, bakaran, kembang, pusaka-pusaka itu kagak ngerti judulnya kan. Akhirnya saya duduk situ merenung, ya dengar suara. Udah di sini dulu main, ya belajar di sini. Ini siapa nih yang ngomong kan gitu, kencang banget, ada suaranya, nggak ada wujudnya kan gitu. Akhirnya saya bilang sama diri saya juga, saya bilang kalau emang Wujud Beji tolong tunjukin, tapi kalau setan saya pulang. Ya. Tunjukin dengan cara apapun kalau emang Wujud Beji kan gitu. Akhirnya dikasih geraklah sesuatu benda itu, gerak kotak, akhirnya jatuh ke depan saya. Tuh, oh ya udah nih wujud pasti nih. Kan kita minta suatu benda gerakin jatuh ke depan saya kan gitu. Wujud. Akhirnya terus saya main, ya. Sering waktu main di situ dapat perintah lagi. Udah sampai di situ, sekarang main ke rumah saya. Di mana rumahnya ini? Saya bilang, siapa ini? Alhamdulillah saya sampailah jalan ke makom beliau, ke makom yang Mbah Raden Wujud Beji itu. Alhamdulillah saya main ke sana, terus dikasih gambaran-gambaran yang bagus-bagus sama beliau, dan akhirnya saya diperintahkan sama beliau untuk mengurus tempat ini. Tapi tidak semudah saya ngerapin tempat ini. Saya harus berjalan dulu. Dari suatu kuburan ke kuburan, dari suatu goa ke goa, dari suatu hutan ke hutan, ngelakon dulu gembel, gitu gembel.
Dan saya jalan terakhir di makam Uyut Beji Banten. Jadi yang saya temuin itu rata-rata makam Mbah Raden Uyut Beji. Mulai lagi Gunung Salak, Gunung Krakatau, Gunung Gede, Wonosobo, Solo, itu semuanya rata-rata yang ketemu kan gitu. Akhirnya terakhir saya di Pangeran Wastana Wangsadita Abdul Patah Buyut Beji Banten. Di situ saya akhirnya sama teman-teman saya tahu kasulan di situ, dapatlah suatu sorban suruh pulang. Udah rumah saya Beji Depok, pulang. Ada pulang saya kemarin lagi langsung ke rumah beliau. Udah cukup saya di sini katanya. Udah akhirnya seiring waktu itu Kong Haji Mang masih hidup tuh. Kong Haji Mang ngurus ini masih hidup. Nah masih hidup. Terus akhirnya sampai saya berumah tangga kan tuh, saya berumah tangga gitu. Akhirnya seminggu sebelum dia meninggal dia ke rumah saya terus. Kalau orangnya udah sekarat itu. Ya, dia nitipin 5 pusaka sama saya dan izin mau pulang kan gitu. Ya, pas hari Minggu pagi jam 7 pagi dia pulang, habis ketemu saya pamit pulang, udah tuh meninggal. Nah ini saya garap tahun 2010 dengan perintah 2010 ada terus. Ini dulu hutan Pak, belum dibuka lah ya. ini jalanan ini begini turunan. Iya. Begini. Pohonan banyak. Pohonan semua. Jadi kalau kita ini bisa main perosotan kalau kemari. Makanya kalau ini lihat dari pondasi bawahnya aja kelihatan. Jauh ya. Ini kita uruk dikit-dikit. Alhamdulillah. Ya. Sampai kayak gini. Dan kita setiap tahun sekali kita mengadakan acara 1 Muharram. Saya gedor 2011. Kita buka Muharram pertama di sini, mau nyambut ya, bukan memperingati, saya menyambut bulan Muharram. Sini. Alhamdulillah penuh Pak. Nah, 2011 itu. 2011 gitu. Mulai ada kegiatan. Kumpul-kumpul ya. Nah, terus nambah ada yang lewat bentar. Apa namanya? Saya langsung aja. Mbah Raden Uyut Beji itu adalah seorang penyebar agama Islam. Ya. Dengan cara cocok tanam, dengan cara pertanian dan persawahan. Ini dulu sawah semua. Depok 1 ini hutan semua. Sisanya cagar alam. Iya. Sisanya cagar alam itu. Ini hutan semua ke sana. Nah, cara beliaunya itu caranya dengan cara cocok tanam. Nah, terjadilah kemarau yang sangat panjang. Nah, dia udah menyebarkan agama Islam, dia diuji lagi, ya dikasih kemarau panjang kan gitu. Nah akhirnya beliau munajat sama Yang Kuasa untuk mencari titik sumber mata air. Itu dia cari titiknya, akhirnya nggak ketemu. Akhirnya dia kembali lagi kemari dan dia munajat sama Yang Kuasa untuk dikeluarkan sumber mata air, intinya untuk kehidupan manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Karena sudah kemarau sekali. Alhamdulillah dengan kehusuan beliau, dengan tekun tapakur beliau munajat sama Yang Kuasa, maka keluar di sini sumber mata air. Tapi tidak semudah itu keluarnya mata air, dengan perjanjian dan persyaratan. Gitu. Akan kukeluarkan sumber mata air di sini, tapi kau nikahkan dan kau Islamkan beliau. Keluarlah itu. Maka disebutnya putri air, dinikahkan sama beliau dan diislamkan sama beliau, yang disebutnya Nyai Larasanti. Putri kehidupan buat air. Itu makanya kalau ada yang macam-macam air di sini mau dikeprakin sini, jangan salahin saya kalau dia marah-marah sendiri. Karena air kan sumber kehidupan. Kita harus manfaatin sebenar-benarnya, kita gunakan sebenar-benarnya. Akhirnya keluar di sini, keluarlah 6 titik yang dia tandain. Oh, itu langsung apa satu-satu? Langsung. Sejarahnya. Bareng. Makanya di sini disebutnya sumber mata air yang tidak pernah habis. Sering dipakai sama masyarakat sini kalau kemarau panjang, mati lampu, kita kasih. Ambil dari sini. Dia pun berbagi. Bukan manusia aja berbagi rezeki, dia pun berbagi air untuk kehidupan manusia kan gitu. Alhamdulillah dengan izin Allah, saya pernah tidur di situ di pemandian dari setengah 9 pagi sampai setengah 6. Alhamdulillah saya diajak keliling
sumbernya dari sini, lewat mana kayak sampai sumur 2, sumur 3, sumur 4 sampai sumur 5 saya dikasih masuk. Diajak jalan-jalan sama beliau dan didampingi sama 3 wali yang agung, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, sama Syekh Hasanuddin, dan didampingi lagi satu sama Kanjeng Prabu Siliwangi. Muter-muter satu Depok. Akhirnya alhamdulillah saya tembus. Maaf, bukan sombong, bukan takabur, itulah cerita yang saya dapat. Kalau nggak dapat, mana mungkin saya bisa cerita. Nah, akhirnya alhamdulillah, biarpun sebentar saya megang Ka'bah, dibawa jalan-jalan ke sana. Alhamdulillah, pas setengah 6 sore bapak saya ngaji di musola, saya terbangun di situ. Banyak orang mandi kata, tapi nggak ngelihat saya katanya. Karena alhamdulillah nggak basah. Nah itulah beliau, makanya sumur 1 disebutnya sumur karomah. Banyak dipakai airnya untuk pengobatan, untuk dipakai macam-macam. Yang penting ngambil air di sini jangan dijual. Digunakan kan gitu. Banyak saya udah bilang kalau ngambil air di sini banyak, tapi di sana dijual. Per gelas ini 100.000 atau 10.000, jangan salahin saya kalau perut situ gendut. Kan gitu ya. Nah sumur yang ke-1 disebutnya air karomah, yang kedua disebutnya air kedikjayaan, yang ketiga disebutnya air kehuripan, keempat air perkara, 5, 6, 7, 5 air suci, 6 dan 7 air anugerah. Itu punya cerita masing-masing. Jadi sumur 1 ceritanya begini, sumur 2 ceritanya begini, dan alhamdulillah saya bocah kemarin sore ya, alhamdulillah dikasih tahu sama Uyut Beji. Pala saya apalah saya. Tapi saya juga bingung ya, anaknya Haji Imang ini pinter-pinter, ada guru, ada ustadz ya, tapi nggak di ini. Sedangkan saya cucunya Haji Salim. Ini beda. Saya bilang, Kong, anak engkong pinter-pinter, saya anak Haji Salim, cucunya Haji Salim, beda. Saya tukang mabuk, tukang judi, mana mampu Kong ngurus tempat itu. Lu bisa, kagak bisa Kong, tukang mabuk, tukang judi ngurus tempat gini kagak bisa. Itu dalam mimpi terus. Belum jaminan orang pakai udang-udang bener. Belum jaminan orang bisa dakwah itu bener. Mendingan orang kagak bener bisa jadi bener. Wah engkong bisa aja. Nah, turunan lu orang soleh semua, lu doang yang bengal sendiri, tukang mabok doang. Jadi kita serangkong, pokoknya saya kagak bisa. Alhamdulillah saya ngikuti perjalanan, dan saya diuji tahun 92 selama 13 tahun. Mau muter saya, paranormal, dukun mana yang saya nggak datengin, paranormal mana yang saya nggak datengin, kuburan mana yang saya nggak datengin, gua mana yang saya nggak dudukin. Nah, akhirnya alhamdulillah ya beginilah bocah kemarin sore. Mohon maaf itu, saya bicara gini pun dapat perintah. Kalau nggak dapat perintah saya nggak akan mungkin bisa bicara. Saya bukannya ustadz, saya bukannya apa, saya anak-anak kemarin sore ya cuma Uyut Beji mungkin sayang sama saya. Dan alhamdulillah dulu cikal bakal ada musola, ada saya bikin musola, ada dulu musola daerah sini juga. Gunung saya bangun satu. Alhamdulillah biarpun banyak tantangannya, rintangan dari masyarakat, dibilang mujalah, persekutuan, muncul kayak begini terus segibas. Tergoda waktunya udah pada main di sini, ya udah mati tuh terus. Ya alhamdulillah. Ya intinya kan sumur seperti ini adalah wujud dari kasih sayang Allah ke Uyut Beji kan, gitu ya. Kita harus terus menjaga dan melestarikan ya, gitu ya. Makasih buat Abah Satir ini yang sudah berjuang keras nih untuk sejarah anak cucu nih. Dan di sini pun Beji itu ada pengertiannya. Apa itu Pak? Di sini disebutnya Padepokan Beringin Kurung Mbah Raden Wujud Beji, tempat perkumpulnya para wali. Oh gitu. Cirebon ke Depok, Banten ke Depok, Kalimantan ke Depok, 4 penjuru mata angin sesepuhnya Uyut Beji. Termasuk 9 wali, termasuk kalau ke sana Mbah Priuk, temu di sini selatan Hasanuddin, di sini ketemunya Sunan Gunung Jati. Tempat kumpul
Kayak disebutnya Padepokan Beringin Kurung Baraden Wujud Beji. Apa sih beji? Bengkel jiwa. Yang datang kemari rata-rata orang pada ngaco, Wak. Kita rapihin, kita benahin dikit-dikit ya, dengan kebiasaan kita juga minta izin. Ya kalau emang sembuh ya sembuh, kalau jadi error kan gitu. Tapi alhamdulillah, selama saya main di sini, alhamdulillah saya udah, ya bukan sombong, mohon maaf, bukan takabur. Banyak orang-orang itu udah kita benahin dikit-dikit. Dan pernah juga berapa kali Habib yang kita telanjangin di sini, kita suruh buka udang-udang. Kenapa? Dia pintar dakwah, dia pintar hadis, dia pintar ceramah, tapi dia tidak punya adab. Datang selonong aja tanpa permisi karena kita preman begini. Ya mendingan buka tuh Habib udang-udang, Habib belajar lagi sono gitu. Nah, jadi hal kayak gitu kadang-kadang orang lihat casing, Pak. Betul. Yang pakai ini nih dihormatin. Pakaian kayak kita gini tapi belum tentu pakaian kayak gini pun lebih rendah dari mereka. Betul, Pak. Betul. Kadang-kadang kita lebih tinggi derajatnya daripada mereka yang pakai itu. Iya. Oke, nah sekarang Abah punya pesan nggak nih buat generasi penerus nih, istilahnya yang nonton channel saya, supaya apa untuk menyikapi peninggalan bersejarah seperti ini gitu loh, Pak. Nah, untuk saudara-saudara saya seiman, seagama, dari Sabang sampai Merauke, kita jangan membeda-bedakan suatu agama. Iya. Agama itu lambang persaudaraan, dan lambang itu udah dicetus. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Kita satu, biarpun beda agama, kita tetap satu sama Tuhan kan gitu. Kita bersatu. Nah, terus saya juga pesan sama teman-teman, sama saudara-saudara, cintailah alam. Iya. Karena alam ini adalah saudara kita, alam ini sahabat kita, alam ini orang tua kita. Kenapa? Kalau kita tidak mencintai alam, kita akan dimurkai sama alam. Banyak kejadian-kejadian sekarang, longsor, banjir, itulah ulah manusia. Bukannya wilayah itu karena murkanya Allah, bukan alam itu banyak orang maksiat, bukan. Kembali lagi ke manusianya. Kalau selagi kita bisa menjaga alam, alam itu akan jadi sahabat kita. Tapi kalau alam itu kita rusak, alam itu akan jadi musuh kita. Jadi kepada saudara-saudara saya, cintai alam, tempat-tempat bersejarah kita jaga, kita lindungi, karena disitulah manusia berhubungan sama alam dan manusia berhubungan sama air. Maka disebutnya Bhinneka Tunggal Ika. Air, alam, dan udara menjadi satu. Tuh Sobat Goib, ini satu pesan moral yang positif banget ya. Kita harus mencintai alam, karena memang makin kesini manusia makin tidak menghargai alam ya, alam nyata maupun alam goib ya. Kita harus terus menjaga keseimbangan interaksi manusia dengan alam ya, Bah ya. Supaya alam ini juga sayang sama kita, jangan semena-mena sama alam gitu. Karena alam itu wujud kasih sayang Allah untuk manusia ya, Bah ya. Oke. Nah, karena kalau kita merasa diri kita pinter, ya sering saya bilang sama saudara-saudara saya kalau main kemari, mandi kemari, ya kalau kita punya ilmu, punya kebiasaan, jangan dipanggil alam yang ada di sekitar ini. Karena alam sekitar ini ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Ilmu manusia cuma sedebu juga nggak kelihatan kan gitu. Apalah kuasanya Allah ya. Jadi sering saya bilang kalau mandi di sini ada doanya, mau pakai doa di sini boleh, mau pakai doa sendiri boleh. Niatnya minta sama Allah dengan syafaat wujud beji biar sehat. Amin. Kalau sehat bisa kemana-mana, bisa jalan sono, bisa nyari rezeki semuanya. Itu yang saya pesan. Alam jangan dilawan. Oke Sobat Goib, satu lagi spirit dari Abah dan pesan moral yang positif sekali. Oke Sobat Goib, untuk tayangan kali ini ya kita sudahi dulu karena sudah mau maghrib ya, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih dah Sobat Goib.